Teman JNE, selamat datang di Cerita Bersama Brand Lokal, tempat kita mengenal kisah inspiratif di balik brand lokal Indonesia. Bersama aku Reva yang pastinya akan menemani teman JNE semua hari ini. Hayo, sebelumnya ada yang tahu nggak sih dan bisa tebak hari ini aku lagi ada di mana? Betul banget, hari ini aku lagi ada di Batik Organik loh. Wow, dari namanya aja udah penasaran banget kan? Karena nih teman JNE, katanya batik organik ini nggak cuma punya motif yang cantik, tapi punya filosofi dan ceritanya juga yang menarik. Nah, sebelum aku masuk untuk berbincang-bincang sama ownernya langsung nih teman JNE, aku mau buat yang belum daftar ataupun join member JNE boleh banget langsung join member JLC-nya. Untuk ketentuannya boleh lihat di sini ya. Oke deh, kalau gitu aku udah gak sabar banget. Just langsung kita masuk, let's go! Wah, koleksinya bagus-bagus banget loh teman JNE. Itu ada kakaknya, samperin yuk. Halo Kak, salam kenal. Aku Reva dari Cerita Bersama Brand Lokal. Oh iya Kak, aku mau nanya nih, kira-kira aku boleh nggak ketemu sama owner dari Batik Organik? Oh boleh banget, udah ditungguin di bawah, silakan. Oke, kalau gitu thank you Kak. Langsung aja. Halo Ibu, apa kabar? Halo, baik-baik, alhamdulillah. Betul dengan Bu Ana? Iya, saya dengan Ana. Salam kenal, aku Reva ya Bu. Iya, salam kenal Reva. Dari tadi aku liatin nih, Ibu lagi ngeliatin koleksi batiknya ya Bu? Iya, ini lagi display beberapa koleksi yang terbaru dan kita lagi merchandising nih. Karena memang koleksi fashion batik itu kan berganti terus, jadi kita harus update dan juga display supaya customer yang berkunjung tuh udah bisa lihat-lihat. Berarti udah banyak banget ya Bu koleksinya. Tadi juga aku sempat jalan-jalan Bu soalnya ke atas, terus sekarang turun. Aku penasaran aja sih Bu, kira-kira bedanya ruang yang di atas sama yang di bawah tuh apa ya Bu? Kalau di atas itu lebih banyak koleksi bahan serat alam dan warna alam dan juga batik tulis. Nah juga ada ready to wear fashion nih kalau di atas. Tapi kalau di bawah semua ini jenisnya kain-kain lembaran seperti ini. Ini displaynya juga. Oh ini juga ya Bu, ini original dari Batik Organik juga ya Bu? Iya betul, ini dari Batik Organik, ini kebetulan tema motif Kota Bogor. Oke, wah keren banget loh Bu. Kira-kira nih Bu, berapa banyak sih jenis dari batik yang ada di Batik Organik ini? Kalau kategori kita ada 3, yang pertama artsy, kemudian kultural, dan juga panoramik. Tapi kalau SKU kayaknya udah ribuan ya. Wah, udah cukup lama. Iya sih, nggak heran karena banyak banget koleksinya. Banyak banget, jadi pusing ya. Iya pusing banget loh. Oh iya, tapi fun fact, karena Gen Z ya Bu, pasti sering stalking TikTok nih ya. Aku lihat katanya pengirimannya udah sampai ke kancah internasional ya Bu. Iya betul, kami sudah ekspor lebih dari 10 negara. Memang nggak banyak sih, nggak dalam jumlah besar, tapi ada sedikit-sedikit pengiriman ke sana. Dan permintaannya dari warga negara setempat dan juga diaspora Indonesia yang tinggal di sana gitu, seperti itu. Keren banget Bu. Alhamdulillah, iya. Berarti karena banyak banget nih udah diekspor juga ya Bu. Pasti nggak jauh-jauh dari banyaknya juga nih karyawan-karyawan yang ada di balik layar Batik Organik gitu. Boleh tahu nggak sih Bu, kira-kira berapa nih total karyawannya? Iya, jadi kalau karyawan manajemen kami sih sebenarnya cuma ada sekitar 10 orang ya. Tapi kalau pengrajin yang kita kerjasamakan itu ada kurang lebih totalnya 54 pengrajin. Dan juga 10 diantaranya adalah ibu-ibu yang kita perdayakan di Kampung Buni Asih di sebelahnya Galeri Batik Organik. Oke, mungkin nanti kapan-kapan kita cek ya Bu. Boleh, ya. Kayaknya kita lebih enak ngobrol di atas aja. Oke, boleh Bu. Iya. Oke teman JNE, kembali lagi bersama kita dan sesuai janji aku mau langsung kulik-kulik nih lebih dalam tentang batik organik langsung sama ownernya Bu Ana. Halo Ibu, kita udah ketemu tadi di bawah. Oke, are you ready Ibu? Siap? Ready dong. Oke, siap. Nggak perlu deg-degan karena ini bukan interview kerja. Ya Bu ya, kita ngobrol santai hari ini. Oke, mungkin pertama-tama aku mau flashback aja nih Bu kalau boleh. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih sebenarnya yang menginspirasi dan akhirnya tuh Ibu mendirikan Batik Organik ini? Apakah ada mimpi-mimpi yang sebelumnya sudah Ibu tentukan ataupun visi misi dari Ibu sendiri itu seperti apa?
Oke, jadi kilas balik ya di 2013 batik organik ini memang secara legal di 2016. Tapi dari 2013 waktu itu kepikiran gimana ya caranya bikin batik yang natural, yang berkaitan dengan alam atau pertanian, karena memang background saya IPB, agribisnis pertanian, sehingga waktu itu memang punya mimpi sih pengen punya pusat riset edukasi serat dan warna alam. Dan kebetulan serat dan warna alam ini bisa diaplikasikan dalam satu bentuk produk, yaitu batik gitu. Jadi di batik inilah kita bisa bereksplorasi dari penggunaan serat dan warna alamnya. Lalu kemudian lahir beberapa produk karya batik waktu itu, dan surprise-nya mendapatkan apresiasi ataupun permintaan dari market atau pasar seperti itu. Wah, keren banget. Berarti ini berangkat langsung ya Bu dari pengalaman pribadi Ibu. Iya. Oke, nah nih teman JNE, tadi kan aku udah sempat mention nih berkali-kali ya Bu, batik organik, batik organik, batik organik. Nah, kira-kira kenapa sih Ibu memilih nama batik organik? Apa mungkin karena sustainable ataupun ada alasan lain di balik itu? Jadi waktu itu saya tuh nggak pengen memulai bisnis by accident, artinya nggak mau segala sesuatunya itu berdasarkan berangkat dari apa ya, misalnya mimpi jangka pendek ataupun riset yang belum pasti kedepannya akan berkelanjutan atau tidak. Nah dari situ kepikiran gimana nih caranya bikin brand yang memang bisa melekat di benak konsumen. Pada akhirnya ditemukanlah kata batik organik itu tadi, karena misinya kan menghubungkan pertanian berkelanjutan dengan fashion nih. Karena waktu itu udah sudah ada tren untuk kembali ke alam ataupun back to nature. Dari situ saya berpikir bahwa kedepannya nih orang-orang nggak akan hanya konsumsi pangan organik atau sesuatu yang sehat aja, tapi juga mungkin akan beranjak ke fashion. Dan ternyata terbukti bisa diaplikasikan nih, dihubungkan antara pertanian dengan fashion gitu. Akhirnya ditemukanlah kata batik organik. Organiknya terinspirasi dari pertanian organik dan batiknya dari fashionnya, sehingga digabungkan itu menjadi easy listening, jadi batik organik gitu. Dari situ batik organik itu lahir gitu. Keren banget ya Bu, berarti ada filosofi tersendiri karena kolaborasi juga ya Bu dengan tadi visi dan misi yang Ibu bawakan. Nah kira-kira nih, mungkin teman JNE juga penasaran yang ada di rumah, apa sih kira-kira Bu yang membedakan batik organik dengan marketplace yang ada di luar sana gitu? Apakah ada karakteristik ataupun ciri khas yang bisa Ibu jelasin? Kalau batik organik itu sebetulnya nggak hanya merupakan produk ya atau brand. Kami tuh saat ini menjadi ekosistem brand di mana menghubungkan keseluruhan strategic partner seperti brand owner, kemudian corporate, fashion designer, dan juga kita bertemu juga dengan para peneliti ataupun researcher yang istilahnya meriset beberapa produk-produk yang berhubungan dengan pertanian dan juga fashion gitu, sehingga menjadi satu kesatuan fashion berkelanjutan itu tadi. Bu, tadi juga aku sempat ya Bu berbincang-bincang juga sedikit sama Ibu. Berarti ada inovasi-inovasi tersendiri juga ya Bu. Contohnya mungkin dari tadi Ibu sempat mention ada serat. Dan teman JNE ya, kalau teman JNE penasaran, fun fact tadi aku juga kaget banget. Ternyata ada batik dari biji alpukat dan durian loh. Wow, Ibu mungkin bisa jelasin sedikit nih ke teman JNE. Nah itu sebenarnya kami memanfaatkan beberapa limbah pertanian ataupun pekarangan dan rumah tangga yang dihasilkan dari lingkungan sekitar kita. Kayak kita lihat ya, kita tahu di lingkungan sekitar Bogor Selatan ini ada kayak kebun durian gitu ya, kebun alpukat. Kemudian juga ada ya wisata agronya juga mendukung ke situ, dan secara alamnya itu memang merupakan penghasil buah-buahan tersebut, sehingga dari situ saya terpikir untuk bagaimana nih cara memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan sekitar sehingga mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dan juga bisa memberikan istilahnya semacam ekonomi sirkular baik untuk para pengepul sampah dan juga mungkin pengrajinnya nanti yang akan mengolah batiknya seperti itu. Jadi kita inovasi di penggunaan bahan buah-buahan tersebut gitu. Bu Ana, selanjutnya
selanjutnya nih, aku penasaran banget nih, gimana sih Bu cara ataupun proses pembuatan dari batik organik, mulai yang dari bahan mentah gitu sampai jadi produk yang siap pakai. Iya, jadi batik organik ini ada yang memang serat alam dan juga pewarna biasa, dan juga ada yang serat alam dan pewarna alam. Yang ditanyakan di sini yang proses pewarna alam ya. Oke. Nah, prosesnya adalah jadi kita itu mengolah ataupun ekstraksi bahan mentahnya seperti ini. Ini yang saya pegang saat ini adalah biji alpukat yang kita cacah. Wow, Tapi ini dalam bentuk keringnya ya. Kalau prosesnya kita benar-benar ngambil dari bahan baku segar biji alpukatnya, lalu kita cacah, iris-iris. Tekniknya sebenarnya ada dua nih. Ada yang di blender langsung ya, dalam bentuk serbuk, lalu kemudian diendapkan dan diekstraksi untuk warna alamnya. Juga ada proses fermentasi semalaman, dan juga ada yang kita langsung rebus nih biji alpukatnya. Nah, itu nanti hasilnya akan berbeda-beda warnanya. Nah, baru setelah diekstraksi nanti kemudian kita lakukan pewarnaan aja langsung kepada batik yang sudah dicanting, yang sudah dibumbukan malam sebelumnya. Nah, setelah proses perendaman itu dilakukan beberapa pewarnaan berkali-kali nih, penjemuran sampai 13 sampai 15 kali biasanya. Wow, banyak juga ya Bu ya? Iya, berbeda dengan yang menggunakan warna sintetis biasa. Nah, prosesnya itu sangat panjang di sini. Jadi lebih banyak ke pengeringan dan penjemuran atau pencelupan dengan pewarna alamnya itu tadi, supaya warnanya itu benar-benar meresap ke kain. Oke, berarti yang lebih susah tuh ketika kita menggunakan bahan langsung dari alam ya Bu? Iya, warnanya. susah banget karena kan memang pertama kondisi bahan bakunya juga memang tidak terstandarkan ya. Misalnya mungkin tingkat kematangan bijinya bisa kita dapatkan dari buah yang mentah ataupun yang memang sudah masak, itu kan tidak bisa kita sortir. Akhirnya juga itu berpengaruh juga ke ekstraksi warnanya. Nanti akan ada yang lebih terang ataupun lebih nude, lebih soft gitu seperti ini. Nah, ini termasuknya cukup baik nih serapan warnanya. Sampai 15 kali ya. Kalau boleh tahu itu dari apa nih Bu? Boleh Kalau dong cerita? ini dari biji alpukat ya. Ini dari biji alpukat menghasilkan warnanya itu biasanya menghasilkan warna terakota, cenderung keorenan ataupun seperti ini, dusty pink, bisa pekat, dan juga ada satu gradasi lagi itu coklat, dusty brown, coklat muda ya, seperti itu. Jadi memang keunikannya itu karakteristiknya dari warna alam seperti itu, nggak bisa sama, selalu sama ya. Seperti Berarti itu. warnanya bisa beda-beda tergantung dari bahan yang tadi mau dipakainya. Kalau yang di belakang itu Bu dari apa tuh? Kalau ini biasanya campuran kulit kopi dan juga kayu ya, kayu-kayuan. Jadi ini beberapa kali pewarnaan, bisa dilihat di sini ada gradasinya nih Kak. Jadi gradasinya di sini ada warna kekuningan, ini dari kayu tegar, dan juga warna coklat. Itu bisa dilakukan beberapa perwarnaan dan juga beberapa jenis gitu. Oke Ibu, nah batik organik nih ya, selain bisnis, aku juga melihat kalau batik organik ini juga ikut turun mengambil peran untuk menjaga budaya di Indonesia ini. Nah, menurut Ibu, seberapa penting kita untuk melestarikan batik gitu ya, apalagi di era modern kayak sekarang ini Bu? Iya, sangat penting ya, karena batik itu merupakan identitas budaya bangsa yang memang turun-temurun dari zaman dahulu. Memang fashion batik itu sudah dipakai dari zamannya kerajaan dahulu ya. Keraton ya Bu. Iya, jadi dimana kalau misalnya kita bandingkan dengan Korea ada hanbok, kemudian juga di Jepang ada juga baju kimono seperti itu, dan di Indonesia sendiri ada batik gitu. Nah, jadi batik itu pembeda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Jadi Indonesia itu sangat penting ya melestarikan budaya batik karena memang merupakan fashion budaya. Dan usaha kita untuk melestarikan batik nggak harus dalam langkah besar loh. Jadi cukup kita memakai batik dalam keseharian seperti ini, seperti yang kakak pakai juga, itu sudah merupakan wujud untuk melestarikan budaya bangsa. Oke, tuh berarti teman JNE, we only have to take a small step loh untuk melestarikan budaya kita, salah satunya batik yang ada di Indonesia. Karena kan batik juga termasuk ke dalam warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO ya Bu ya. Betul. Iya, oke. Wah, aku jadi semakin antusias nih buat dengar cerita dari Bu Ana lagi.
Nah, tapi tadi selain kita ngomongin seberapa pentingnya juga nih Bu, pasti dalam mengelola bisnis ada nih Bu tantangan-tantangan. Pasti kalau Gen Z ini bilangnya ada up and down-nya Bu, masa-masanya mungkin gak mulus di balik keberhasilan itu. Nah, kira-kira apa nih tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi selama membangun batik organik? Terus gimana nih Bu cara mengatasinya? Boleh dikasih tips and trick ke teman JNE? Oke, tips and trick ya dalam menghadapi tantangan di industri batik ini. Yang pertama, karena batik ini juga merupakan fashion yang cukup lebih banyak disukai, artinya fashion budaya tadi, sehingga sangat melekat di lapisan masyarakat, dan akhirnya juga di situ juga lebih banyak kompetitor nih di dalam industri seperti itu. Selain memang merupakan bentuk dukungan positif yang bisa menyemarakan ragam hias batik sendiri di Indonesia, tapi juga itu tantangannya bagaimana kita bisa menciptakan karya-karya yang memang memiliki pembeda nih dengan brand-brand lainnya atau pengrajin lainnya ya gitu. Kita sama-sama di sini punya misi untuk melestarikan batik kan, tapi juga setiap pengrajin memiliki warnanya berbeda-beda, termasuk batik organik di sini. Jadi gimana caranya kita bisa menciptakan karya-karya yang terbedakan dari yang lainnya itu. Jadi kita selalu continue inovasi seperti itu. Berarti inovasi terus harus stand out juga berarti ya Bu, biar sekali dikenal juga gitu. Nah tadi juga kita sempat nih Bu berbincang-bincang di bawah tentang gimana ternyata batik organik ini udah langsung masuk ke kancah internasional. Dan pastinya kalau kita ngomongin soal produksi nih, udah dikirim ke luar negeri gitu, pasti juga nggak jauh-jauh dari jasa kirim nih Bu, yang berperan penting banget ya kan, ikut turun gitu ke lapangan untuk melakukan jasa kirim dari produk itu. Nah, aku penasaran, mungkin teman JNE juga penasaran nih di rumah, sejak kapan sih Bu bergabung dengan JNE, dan apa nih benefit yang udah diberikan sama JNE kepada batik organik? Iya, sebenarnya dari sejak batik organik itu go online, itu kita sudah bekerja sama dengan JNE ya, sudah cukup lama. Jadi di mana waktu itu batik organik masih belum berlokasi di Bogor, jadi masih di daerah, tepatnya di Indramayu, di mana saat itu memang masih sangat terbatas untuk jasa kirim ataupun partner ekspedisi, dan kita memang berpartnernya dengan JNE pastinya gitu, karena kan ada di lokasi-lokasi di ujung-ujung daerah ya. Kami sih di desa sebetulnya juga, dan memang sudah ada JNE waktu itu. Jadi memang langganan sama JNE. Berarti JNE itu memudahkan kita banget ya Bu? Iya, sangat memudahkan. Nah, buat teman JNE di rumah nih yang mau pesen batik organik, boleh banget cus, mau dimanapun pasti nanti bakal dikirim langsung sama JNE. Bener kan Bu? Betul. Nah, tapi nih balik lagi karena mungkin aku Gen Z nih Bu, dan teman-teman juga siapa tahu ada yang nonton, pasti nonton sih Bu ya. Nah, buat teman-teman JNE nih yang kira-kiranya tuh masih bingung Bu, gimana sih cara untuk memilih batik yang berkualitas dan sesuai sama kebutuhan kita? Depend on kebutuhan ya. Jadi batik organik ini sebenarnya kalau bisa kita sebutkan diasosiasikan seperti Indomie ya. Jadi kalau mungkin produk lain itu ada customer fokus atau segmen, kalau batik organik itu dari bahannya itu bisa berbagai lapisan masyarakat yang pakai, mulai dari mungkin anak sekolah, kayak brand owner dari strategic partner kami juga itu ada yang mengolah kain batik organik itu menjadi baju-baju sekolah anak, mulai dari TK sampai dengan mungkin baju-baju kantoran ya. Nah seperti itu jadi nggak ada customer fokus di sini gitu ya. Jadi istilahnya batik organik itu menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Berarti tipsnya ketahui saja kayak style kita ya Bu gitu. Lanjut Bu, tadi udah ngomongin flashback, sekarang aku mau ke future gitu, ke masa depan. Nah kira-kira apa nih harapan Ibu terhadap perkembangan industri batik di Indonesia beberapa tahun ke depan itu seperti apa? Iya, harapannya sebenarnya seperti ini ya, karena industri batik itu tidak terlepas dari cara membatik atau teknik membatik yang amat sangat mudah diduplikasi oleh setiap orang gitu.
setiap orang. Nah, ini tidak terbatas pada demografis, wilayah dari daerah ataupun kota di seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara, yang saat ini juga teknik batik ini sudah diadopsi beberapa warga negara di luar gitu ya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk produksi lokal di Indonesia karena mereka juga memiliki inovasi yang mungkin suatu saat nanti bisa jauh lebih baik produknya daripada yang dihasilkan di lokal Indonesia. Sehingga tantangannya adalah bagaimana dari pengrajin Indonesia sendiri batiknya itu agar lebih dibuat semakin inovatif, baik dari ragam hias yang diciptakan maupun juga ketika diubah menjadi produk derivatif seperti baju, itu stylenya juga udah harus beragam dan sudah harus bisa memenuhi ekspektasi dari customer di luar negeri juga gitu, sehingga kita bisa lebih bersaing dan punya competitive advantage dengan pasar global gitu, seperti itu. Berarti harapan kedepannya semoga nanti batik organik ini sendiri juga ya bisa lebih inovatif lagi. Iya, gitu. betul sekali. Terakhir nih Bu, one last question. Iya. Nah, apa nih pesan dari Ibu untuk generasi muda dan teman-teman JNE di luar sana biar semakin bangga untuk memakai dan melestarikan batik Indonesia? Oke, pesannya buat generasi muda ya, yang kita sebut Gen Z ataupun mungkin nanti generasi-generasi selanjutnya di Indonesia, kayaknya mungkin kita sudah harus merasa bahwa ini adalah fashion yang sudah harus kita libatkan dalam keseharian. Artinya tidak hanya digunakan untuk fashion sehari-hari, baik dari lingkungan sekolah ataupun kampus ataupun lingkungan di luar institusi formal. Nah, kita sudah bisa mengenakan batik nih secara casual juga, bahkan mungkin bisa sekarang dipakai buat running, buat olahraga juga. Itu sangat memungkinkan sekali, tinggal dicocokkan dengan fashion yang lain ya. Misalnya kita juga bisa padu-padankan dengan sepatu kets, nggak hanya sepatu-sepatu high heels ataupun jenis-jenis lainnya gitu ya, karena betul. kan nggak selalu terikat dengan kondisi formal seperti itu. Jadi yuk kita pakai batik, nggak usah takut ngerasa terlalu tua ataupun hanya sebatas untuk kondangan aja gitu. Jadi sehari-hari daily juga kita bisa pakai seperti yang kakak pakai juga kan, itu sangat-sangat modis dan bisa dipakai untuk keseharian. Oke deh teman JNE, selesai sudah berbincang-bincang cantik kita bersama Bu Ana hari ini. Terima kasih sebelumnya Bu Ana sudah meluangkan waktunya untuk cerita-cerita nih bersama teman JNE pastinya. Tapi nih sebelum aku menutup sesi ini akan ada giveaway lah teman JNE. Kira-kira apa ya? Pastinya nanti hadiahnya akan ada produk menarik dari batik organik sendiri. Tapi sebelum itu aku mau dong pertanyaannya langsung nih dikasih sama owner dari batik organik. Silakan Ibu. Oke, makasih Kak. Jadi nih buat teman-teman ya, ini kita mau kasih pertanyaan yang sebenarnya mudah banget. Jadi pertanyaan untuk giveaway ini adalah kapan batik organik didirikan atau berdiri gitu ya. Tadi aku udah spill ya Kak ya, kita ya sama kita ngobrol. Nanti mungkin bisa dikasih jawabannya, oke? Semoga beruntung ya. Nah, seperti yang udah aku mention di awal teman JNE, giveaway ini tuh diperuntukkan khusus untuk teman JNE yang sudah mendaftar member dari JLC-nya. Maka dari itu jangan lupa untuk cus daftar biar langsung bisa ikut giveaway-nya. Dan mekanisme lebih lanjutnya bisa dicek di bawah ini ya. Oke deh kalau gitu kita tutup aja kali ya Bu. Dan buat teman JNE di luar sana yang masih penasaran tentang cerita bersama brand lokal, boleh banget nanti kepoin episode selanjutnya. Bye bye.